Satuan Reserse Narkoba Polres Subang ungkap 11 kasus penyalahgunaan narkoba. Crazy. Rekan-rekan, selamat pagi rekan-rekan media. Pada pagi hari ini Satres Narkoba Polres Subang akan melakukan press release ungkap kasus periode 1 bulan, yaitu bulan Mei 2024. Jadi nanti akan saya lakukan resum terkait ungkap kasus Satres Narkoba dalam kurun waktu 1 bulan. Yang pertama, untuk jumlah kasus sebanyak 11 dengan rincian narkotika golongan 1 jenis sabu 7 kasus, narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis 1 kasus, kemudian kasus peredaran sedia informasi tanpa izin 1 kasus, dan kasus peredaran psikotropika 2 kasus. Jadi total keseluruhan adalah 11 kasus. Kemudian tersangka yang bisa kita amankan berjumlah total 12 tersangka yang terdiri dari tersangka narkotika golongan 1 jenis sabu 8 tersangka, kemudian tersangka narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis 1 tersangka, dan tersangka peredaran sedia informasi tanpa izin adalah 1 tersangka. Kemudian yang terakhir, tersangka peredaran psikotropika 2 tersangka. Adapun inisial untuk 8 tersangka yaitu SP, AY, HB, RY, GS, FA, RF, RH. Kemudian 1 tersangka tembakau sintetis HP, kemudian 1 tersangka peredaran sedia informasi tanpa izin inisial DN, kemudian 2 tersangka peredaran psikotropika RA dan EP. Nanti akan saya jabarkan lokasinya di mana saja. Kemudian untuk pekerjaan atau profesi, untuk wira swasta 9 orang, kemudian karyawan swasta 1 orang, honorer 1 orang, dan tidak bekerja 1 orang. Kemudian TKP, tempat kejadian perkara, di Kecamatan Subang sendiri ada 4 TKP narkotika, 1 TKP peredaran sedia informasi, dan 1 TKP psikotropika. Kemudian di Kecamatan Pabuaran 1 TKP narkotika, di Kecamatan Cibogo 1 TKP psikotropika, kemudian Kecamatan Binong 1 TKP narkotika, kemudian Kecamatan Jalan Cagak 1 TKP tembakau sintetis, dan terakhir Kecamatan Pagaden 1 TKP narkotika. Untuk barang bukti yang kita amankan terdiri dari sabu 125,41 gram, tembakau sintetis 21,32 gram, sedia informasi 300 butir, kemudian psikotropika 112 butir, handphone Android ada 12 unit, timbangan digital 6 unit, uang tunai Rp45.000, sepeda motor 3 unit, kemudian sepeda listrik 1 unit, jok motor 1 buah, bungkus rokok 3 buah, kertas parkir 3 buah, potongan styrofoam 3 buah, dompet 1 buah, helm 1 buah, plastik klip bening 8 pak, botol bekas 2 buah, dan KTP 11 buah. Dari semua yang ungkap kasus daripada Satres Narkoba Polres Subang, berarti kita bisa mengamankan kurang lebih 2.400 yang bisa kita selamatkan orang jiwa atas peredaran narkotik selama kurun waktu 1 bulan di bulan Mei. Untuk pasal sangkaannya terhadap 8 orang kasus narkotika golongan 1 jenis sabu, yaitu pasal 114 ayat 1 dan 2 junto, pasal 112 ayat 1 dan 2 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 13 miliar rupiah. Untuk yang terhadap 2 orang kasus psikotropika pada pasal 60 ayat 1 huruf B junto pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1992 tentang psikotropika, bagi yang memproduksi, mengedarkan dalam bentuk obat dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika tersebut dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.
Untuk satu orang tersangka kasus sediaan farmasi tanpa izin disangkakan pada pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk modus operandi 3 yaitu COD, sistem peta dan transaksi tatap muka secara langsung. Itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media untuk kurun waktu ungkap kasus Satres Narkoba pada bulan Mei. Yang jelas Polres Subang tidak akan pernah berhenti mengungkap kasus narkoba. Silakan seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang untuk menginfokan dimanapun berada ditemukan adanya penjualan bebas terkait dengan narkoba, silakan diinfokan kepada nomor hotline Polres Subang. Akan segera kami tindak lanjutin dan kita tidak akan pandang bulu. Itu adalah salah satu komitmen Polres Subang karena Polres sangat membutuhkan segala bentuk informasi dari masyarakat Kabupaten Subang. Saya rasa itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita bisa bertanya langsung kepada beberapa tersangka. Ada pertanyaan mungkin media? Ya, untuk kisaran para bandar ini ya saya lihat masih usia-usia produktif. Dan di kisaran berapa sih Dan biasanya para sasaran para bandar dan sasarannya Dan? Kalau kita lihat dari beberapa pekerjaan sebenarnya tidak terlalu mudah ya, karena dia ada yang bekerja sebagai wira swasta, kemudian ada juga yang karyawan swasta dan honorer. Cuman mungkin pekerjaannya belum pekerjaan-pekerjaannya yang rata-rata usia sudah tua. Memang kalau usia rata-rata di bawah 30 ya, perasaan narkoba. Rata-rata di bawah 30. Honorernya itu dari dinas mana Dan, atau dari kecamatan atau desa? Konsumen beragam, Mas. Beragam. Beragam. Honorernya dari dinas mana Dan? Kecamatan atau dari mana? Kalau itu nanti penyidik lah ya. Penyidik. Kita tidak bisa melabeling dari beberapa perusahaan tertentu kan. Oke ya. Sip. Yang ini 8 orang. Ini atas nama siapa ini? Apa? SP? Apa? RF. Sudah berapa lama? Apa namanya main kartu ini udah berapa lama? Dijual kemana aja? Nah, proses penyidikan ada beberapa tidak mau menjawab, nggak apa. Ini usia berapa Pak? Ya. Umur berapa nggak perlu? Berapa? Ya. Usia nggak. Umur berapa? 49. Nah ini ya termasuk tua ini. Senior. Senior. Udah berapa lama? Udah. Seperti itu berapa lama? Lulusannya itu dari mana? Itu nanya sudah berapa lama? Pak. 5 tahun? Lebih. Udah nih. Saya rasa cukup ya. Cukup ya. Cukup Dan lah. Taruh juga. Crazy. Crazy. Crazy.